Judul firman hari ini adalah Kusembah Kau dalam roh dan kebenaran. I worship you in spirit and in truth. Minggu lalu saya bicara mengenai rahasia di balik langit. Sebenarnya saudara, di Alkitab kita itu saudara, itu langit itu adalah ada 3 tingkatan langit. Yang pertama itu adalah tempat di mana kita berada sekarang. Ya, itu disebut langit tingkat pertama. Kedua adalah atmosfer udara di atas kita, di mana penguasa udara jahat di situ. Yang ketiga adalah di mana surga itu berada. Ya, ayatnya di mana saudara? Ayatnya di dalam kita buka di 2 Korintus 12 ayat 1 sampai 4. Paulus bilang ini, aku harus bermegah sebab sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya, namun demikian aku hendak memegang penglihatan dan pernyataan ku terima dari Tuhan. Ayat kedua, aku tahu tentang seorang Kristen. Dia cerita tentang dirinya sendiri sebenarnya saudara. Paulus bilang 14 tahun yang lampau, entah dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya, orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah dalam tubuh, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ayat keempat, ia tiba-tiba angkat ke Firdaus dan mendengarkan kata-kata yang tidak terucapkan, tidak terkatakan dan tidak boleh diucapkan oleh manusia. Jadi ini saudara, there's a reality above us. Ada realitas di atas kita. Tempat kedua adalah tempat roh jahat itu berada. Efesus 2 ayat 1 sampai 2. Kamu dahulu sudah mati. Jadi saudara, semua yang hari ini, yang hidup hari ini, dulu itu sudah mati. Kalau saudara dulu belum dalam Tuhan. Bukan akan mati, sudah mati. Alkitab mengatakan demikian. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dosamu. Ayat kedua, dikatakan bahwa kamu hidup di dalamnya karena mengikuti jalan dunia ini dahulu, yang belum terima Tuhan dulu, ya, atau yang sekarang belum terima Tuhan. Semua orang belum terima Tuhan, itu hidup menurut cara dunia ini, mentaati penguasa kerajaan angkasa. Betul? Itu heaven, saudara, surga tingkat kedua, di mana kuasa gelap itu berada. Dan kita itu di tingkat pertama, saudara. Jadi antara kita dan Allah ada pembatasnya di tengah itu, saudara. Ya. Dan itu yang seringkali bekerja dan merusak keluarga, masyarakat. Amin, saudara. Dan yang kedua ini, tingkat kedua itu adalah penguasa. Dia adalah penghulu udara, saudara. Penguasa kerajaan angkasa. Jadi dia itu jabatannya lebih tinggi, saudara. Kayak gubernur gitu ya, kalau kita dalam dunia itu. Mereka tuh menguasai sebuah wilayah. Ya. Kalau sudah masuk ke Taipei, sudah masuk ke Indonesia, atmosfer rohaninya berbeda. Cara memenangkan orangnya berbeda. Dan kemudian kalau sudah masuk ke Taiwan, sudah menangkan antara orang Indonesia dan orang Taiwan itu berbeda, saudara. Ada perbedaan atmosfer rohaninya. Jadi itu mereka punya wilayah, saudara. Ya. Jadi itu, saudara. Nah, semua itu adalah realita. Jadi ada dunia akan datang dan dunia sekarang. Mari kita buka Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Kita lihat sekarang, saudara. Itu Yesus bercerita tentang seseorang. Ini bukan perumpamaan. Yesus nggak bilang ada sebuah perumpamaan. Dia bilang ada seorang. Jadi waktu Yesus hidup, orangnya sudah meninggal, saudara. Sudah terjadi. Dia bilang gini, saudara. Ada seorang kaya yang selalu berpakai jubah ungu dan kain halus. Dan setiap hari ia bersuka ria dalam kemewahan. Ini cerita beneran, saudara, karena ada kesaksian, saudara, kalau pernah lihat kesaksian Reinhard Bonnke, ya, ada pendeta dari South Africa, dari Afrika, bukan South Africa, dari Afrika yang meninggal dan kemudian Tuhan bawa ke surga dan Tuhan bilang, dua orang kaya ini dijawab. Karena dia bangkit dari antara orang mati. Jadi semua di Alkitab itu nyata, saudara. Dan related, berhubungan. Sudah harus lihatnya begitu. Ya. Nah, kita lihat, ada seorang kaya yang selalu berpakai jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukacita dalam kemewahan. Ayat ke-20. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus. Badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Jadi ini kondisi mereka, saudara, di dunia ini. Ini Tuhan ceritakan apa yang terjadi dengan saudara dan saya kalau suatu hari kita akan pergi ke dunia lain. Dia bilang gini, saudara, ini ada orang kaya apa pengemis.
Apa yang Tuhan lagi bandingkan? Tuhan nggak bilang, ini orang karena dia kaya dia masuk neraka. Bukan itu, saudara. Kan kalau sudah baca ayat berikutnya nggak begitu bunyinya. Tapi Tuhan mau kasih lihat bahwa kondisi ekstrim perbedaan hidup mereka sekarang tidak menentukan hidup mereka nanti. Badannya penuh borok. Berbanding dengan pintu rumah orang kaya itu, ayat ke-21. Ingin menghilangkan lapar dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang menjilat boroknya. Saking miskinnya. Ekstrim. Nah, kalau di hidup kita pasti bilang orang kaya ini bahagia. Banyak gereja bilang, oh dia di-bless. Belum tentu, saudara. Bukan itu. Ya. Banyak orang bilang, orang miskin ini dikutuk nih. Enggak juga, saudara. Karena kemudian, saudara, pada suatu hari, matinya bareng, saudara. Mati orang miskin itu, lalu dibawa mereka ke pangkuan Abraham. Kemudian, ayat 23, orang kaya itu juga mati dan dikubur. Nggak ada malaikat yang bawa dia, saudara. Kalau sudah nggak ada Tuhan, nggak ada malaikat yang bawa dia. Dia turun ke bawah. Dan sementara ia menderita, sangat menderita di alam maut. Dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. So, kalau sudah meninggal, sudah masih kenal sama keluarga saudara, sama orang sekitar saudara. Ya. Sudah nggak akan bingung gitu, kayak nanti di dunia akan datang, ini Kenan atau bukan ya? Ini anak siapa ya? Gitu lah. Ya. Mungkin di dunia ini papa bisa bingungnya anak siapa ya? Nggak bercanda. Tapi di dunia akan datang sudah lihat orang langsung kenal. You cannot lie in that word. So ingat cerita Petrus, Yakobus, Yohanes naik ke gunung, ya, dan mereka melihat saudara Elia dan Musa. Kok mereka langsung tahu itu Elia dan Musa? Kan nggak ada Instagram. Betul nggak? Elia dan Musa nggak sempat selfie, saudara, zaman itu. Tapi mereka langsung tahu itu siapa. See, in the coming world, di dunia akan datang, itu semua itu sangat berbeda. And that's reality, saudara. Ya. Dari situ dia memandang Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya, ayat 24. Ya, lalu dia berseru, kata, Bapa kasihani aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air yang menyejukkan lidahku. Sebab aku sangat kesakitan dalam menyala api ini. Dia cuma minta air doang setetes, saudara. Semenderita itu, saudara. Dan ini yang Yesus ceritakan, itu kejadian beneran, saudara. Ya, ayat ke-25. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik dalam hidupmu, seolah Lazarus segala yang buruk sekali. Ia mendapat hiburan sebab dan engkau sangat menderita. Ayat 26. Selain daripada itu, dari antara kami dan engkau ada jurang yang tak terseberang, supaya mereka mau pergi dari sini kepadamu, atau mereka mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Ayat 27. Kata orang itu, kalau demikian, perhatikan baik-baik, saudara. Aku minta padamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Please, suruh Lazarus hidup lagi ke rumah ayah saya. Ini permintaan dia, saudara. Ya, permintaan dia waktu dia dihukum di neraka. Dia bilang, please, kirim orang ke papa saya. Dia bilang gini, sudah ke rumah papanya. Dia bilang ayat 28. Sebab masih ada 5 orang saudaraku. Agar mereka, ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar jangan kelak masuk ke tempat penderitaan ini. Perhatiin baik-baik, saudara. Ini orang kaya banget. Ini orang yang nggak punya duit satunya. Ya, dan mereka mati. Dan waktu dia mati, saudara, dia di alam yang menderita. Dan perhatikan dia, saudara, dia nggak bilang kenapa saya di sini. Di dunia akan datang, saudara nggak bisa menolak, saudara berdosa. Kalau saudara nggak punya Yesus. It's a light, gitu. Saya kemarin dalam satu kesaksian bagus banget, saudara. Ya, orang ini adalah latar belakang agama lain, yang nggak percaya Yesus. Yang anti Yesus, yang percaya Yesus adalah Nabi, saudara. Dan kemudian dia kecelakaan dan dia mati. Dan dia ketemu Yesus, saudara. Dia langsung tahu itu Yesus. Dan dia tahu Yesus itu bukan Nabi, Yesus itu Tuhan. Amin. Tahu sendiri, saudara. Tapi saya nggak bisa jelaskan. Sinarnya, cahayanya, semua itu saya merasakan begitu besar kasihnya. Semua, dan Yesus tidak bicara. Semua sel tubuh dia itu tahu bahwa dia orang berdosa. Tahu sendiri, saudara. Dan saya bilang, ini kesaksiannya benar. Saya kasih komentar, kan itu kesaksian di grup
Teman-teman kuliah saya bilang, ini kesaksiannya benar. Dari mana saya tahu itu benar? Karena saya mengalaminya. Waktu tante bawa saya, malam itu saya datang untuk pertobatan, saudara. Sebelum saya maju bertobat, saudara, waktu mereka menyembah Tuhan, semua diri saya tahu, saya berdosa. Nggak ada perawanan, saudara. Saudara boleh nolak, saudara, sekarang. Oh, saya bukan pria, saya perempuan, sudah boleh putar balik identitas saudara. Tapi begitu masuk ke alam itu, saudara nggak bisa nolak. Sudah tahu semua pikiran, motivasi saudara kebaca. Bahkan sudah nggak sadar itu kebaca sendiri. Sudah nggak perlu pembela, sudah nggak perlu penuduh, sudah tahu aja. Kenapa saya bisa tahu? Karena saya ngalamin, saudara. Karena saya tahu waktu saya mau maju ke depan, saya tahu saya orang berdosa. Saya bilang, aduh Tuhan, udah, bukan salah Tuhan, salah saya. Karena sebelumnya saya selalu nanya, Tuhan, kenapa hidup saya seperti ini? Kenapa teman saya meninggal? Saya selalu bertanya sama Tuhan. Tetapi waktu mereka mulai menyembah Tuhan dan sinar Tuhan menyinari saya tahu saya berdosa. Berhenti, saudara. Semua perlawanannya. Dan ketika saya maju, saudara, dan ketika cahaya Tuhan itu masuk, saya tahu saya diselamatkan. Tahu sendiri, saudara. Itu dunia akan datang, saudara. Jadi saya tahu kesaksian itu benar, karena saya pernah mengalaminya. Saya ngalamin Tuhan. Mengenal Yesus itu mengalami. Dia pernah menjamah hidup kamu, membuat kamu melihat. Kamu tahu. Kalau kamu akan bingung. Jadi saudara, orang ini, saudara, orang kaya ini, dengar baik-baik saudara. Dia nggak bilang gini, hartaku kemana? Enggak. Dia nggak nanya. Dia nggak bilang sama adiknya, nanti bawa ya ke sini hartanya gitu ya, nggak minta, saudara. Karena semua itu hilang. Di situ jadi tidak kekal. Di situ nggak berlaku. Di dunia itu uang nggak laku. Yang laku itu kebenaran. Uang nggak laku. Jadi tiba-tiba dia putus gitu aja, udah nggak mikirin dunia ini lagi, saudara. Saya mau kasih tahu saudara semua, saudara yang tertipu dengan kekayaan, kalau saudara hari ini saudara dipanggil Tuhan, begitu sudah meninggal, saudara lupa udah, nggak mau dunia ini lagi. Nggak mikirin. Dan kita tuh ditipu, saudara, oleh kekayaan, oleh sistem dunia ini, tipu daya kekayaan, sehingga kita mengkhawatirkan hal yang saudara akan mengalami, kalaupun saudara misalnya hidup masalah bergumul keuangan, ya saudara tinggal mengalami berapa puluh tahun lagi, itu selesai. Tapi yang ini nggak akan selesai loh. Internal. Semua kebenaran itu sifatnya eternal. Apapun yang tidak eternal itu fana. Ini walaupun ini Alkitab, ini fana. Ini kalau sudah bakar hilang, saudara. Fana. Makanya saudara, kalau orang Kristen Alkitabnya diinjak mau dirobek, kita nggak marah. Karena ini nggak eternal, nggak kekal. Dia menjadi kekal ketika firman-Nya itu jadi hidup dan masuk dalam hati saya, di dalam roh saya. Dia jadi kekekalan. Dia nggak berubah. Jadi orang kaya ini pada titik itu, dia tidak lagi memikirkan kekayaan dia. Dia mikirin, aduh, saudara gua gimana? Luar biasa loh saudara ini, saudara. Even dia masuk ke neraka pun, dia masih mikirin saudaranya loh. Hubungan suami istri, hubungan ayah anak, hubungan saya dengan saudara, itu kekal. Jadi bilang gini, saya jemaat NLK tapi nggak pernah datang gitu, saudara ya. Kan dulu ada jemaat gitu, ditanya sama orang luar, dulu jemaat NLK gitu, tapi nggak pernah datang. Nanti di eternal ditanya loh. Karena kita ketemu lagi, saudara. Dan saya selalu bercanda, jangan utang loh di sini loh. Nanti di kekekalan saudara nggak bisa bayar, mau bayar pakai apa, saudara? Jalannya aja pakai emas. Nggak ada lagi situ. Ya, saudara-saudara kita ketemu lagi.
Amin. Dengan wajah yang lebih baru, lebih keren, cakep sendiri. Dengan wajah yang baru. Jadi ada satu realita yang lebih daripada hidup ini, yaitu sesuatu yang tidak berubah. Anything eternal, itu apapun yang kekal, itu tidak bisa berubah. Tidak bisa berubah. Saya, ayahnya. Dia mau percaya, nggak percaya, itu nggak bisa berubah. Oke? Dia laki-laki. Dia percaya, nggak percaya, dia laki-laki. Nanti di hidup yang akan datang, laki-laki. Nggak berubah. Itu tetap begitu. Oke? Tapi saya pastor, berubah. Ngerti nggak, saudara? Saya fotografer, berubah. Karena di situ nggak berlaku. Apa yang difoto diingat semua di sini. Ya kan? Itu berubah. Baju berubah. Karena baju ini nggak kekal, saudara. Nggak bercahaya, saudara. Berubah. Jadi apa yang kekal itu yang menentukan sebenarnya dunia ini. Saya suka banget tadi ayat persembahannya. Karena iman kita tahu bahwa apa yang kita lihat terjadi dari apa yang tidak kita lihat. There are things, ada hal yang sudah tidak lihat, but it's real. Amin. Dan itu hal itu di atas surga, saudara. Nah, kemudian orang kaya itu, saudara, dia bilang, ya, dia bilang gini, kalau gitu, ya, kirim kembali, dia bilang kan, sebab ada 5 saudara itu supaya mereka agar jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Kemudian, tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Karena apa, saudara? Karena itu dia hidup di perjanjian lama. Ya, jadi nggak ada Injil, saudara, zaman itu. Ya, jadi kesaksian Musa dan para nabi itu cerita tentang Yesus yang akan datang. Jadi dia bilang, lo nggak perlu kirim orang hidup balik. Kan ada kesaksian Musa dan para nabi. Ada Alkitab di rumah. Ada kitab suci. Nggak pernah dibaca sih. Jadi ini orang Kristen, saudara. Orang Yahudi, di agamanya Yahudi, saudara. Kalau zaman sekarang mungkin dia agamanya Kristen, gitu, saudara. Ada. Terus dia jawab begini, saudara. Ini menarik banget perdebatan mereka, saudara, ya. Perbincangan mereka, ayat ke-30. Jawab orang, enggak. Bapak, kalau ada orang datang, dia ada orang mati kepada mereka akan bertobat. Jadi kenapa dia masuk neraka, saudara? Karena nggak bertobat. Dibuka kuncinya di sini, bukan karena kaya, saudara. Dia tahu kenapa dia masuk ke neraka. Dia tahu persis. Dia bilang, kalau ada orang mati datang, mereka akan bertobat. Dan jawabannya Abraham ini luar biasa, saudara, 31. Ya. Kata Abraham kepada mereka, kalau mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka juga tidak mau diyakinkan sekalipun oleh orang yang bangkit dari antara orang mati. Loh, kok bisa? Kok bisa? Itu pertanyaan saya, kok bisa? Kok bisa begitu ya? Karena, saudara, ketika firman Tuhan diurapi oleh Tuhan dan terbuka, itu lebih real daripada darah dan daging, saudara. Itu lebih real. So, Adam suatu hari dia makan pohon pengetahuan baik dan jahat. Dan Alkitab bilang ini menarik, saudara. Kita buka dalam Kejadian. Sudah masih bisa ikutin? Amin. Ya, Kejadian 3 ayat 1 sampai 8. Adapun ular, ia yang paling cerdik segala binatang di darat dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon di taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Ya. Dia datang, saudara, ke cewek, saudara, gak ke cowok, saudara. Karena wanita kan begitu biasanya kan. Ini bener gak sih? Bagus gak sih bajunya sih? Bener gak sih? Saya cantik gak sih? Cewek biasa begitu. Kalau cowok mah enggak, saudara. Ya. Cowok zaman, nggak tahu zaman sekarang tuh cowok ada kehilangan identitas, saudara. Ya, cowoknya sekarang zaman kehilangan identitas, ikutan jadi cewek gitu, saudara. Dirawat di apa. Tapi actually, saudara, cowok nggak diciptakan untuk seperti itu.
Halo, dengar saudara? Bayangin saudara, kalau cowok itu self-conscious, perhatikan mukanya terus. Gimana dia hadapin dunia, saudara? Nggak bisa. Men are created to face the world. Untuk berdiri depan pintu gerbang musuh. Ya udah pasti mukanya lebih kasar. Tuhan ciptakan udah begitu. Udah pasti kulitnya lebih kasar. Karena kita diciptakan untuk berperang. Tuhan udah kasih kulit yang lebih tebal. Jadi kita laki tuh kayak gitu, nggak sinar UV nih. Nanti muncul noda, nggak ada cowok gitu ya. Gitu. Cowok mana ada di sini ya. Gitu. Cowok tuh begitu, saudara. That's the real man. Sebenarnya begitu desainnya Tuhan tuh kayak gitu. Amin. Jadi sudah jangan terlalu senang dapat cowok yang tahu dikit, mukanya jerawat tuh nangis tuh. Repot. Dia lebih takut kehilangan mukanya daripada melindungi istrinya. Ada amin, saudara? Amin. Kalau perempuan nggak apa-apa, memang didesain tuh begitu. Karena perempuan didesain menjadi cantik untuk suaminya. Amin? Bukan untuk di pasar ya. Di pasar cantik, di rumah nggak cantik gitu. Salah itu, saudara. Nah, ular ini tahu. Ini ular kalau datang sama Adam, gitu ya. Adam, Tuhan suruh ngomong. Makan sama Adam tuh dikeplakin kepala ularnya, prok gitu, pergi loh, ribut aja, berisik, dibanting langsung. Karena laki itu didesain task oriented, jadi dia langsung lihat ke depan, dia mau kerjaan itu, saudara. Ya. Jadi kalau laki umumnya, saudara, kalau dia ke supermarket mau beli odol, odolnya di situ dia jalan, saudara. Ambil odol, pulang. Betul? Betul cowok? Yang cowok ada nggak yakin nih? Betul nggak cowok? Banyaknya cowok, betul nggak? Betul. Tapi kalau cewek enggak, beli odol. Kling kling kling, lucu ya. Warnanya ungu sama kayak odol saya mau beli gitu kan, jalan lagi. Diskon, betul banget. Saya bingung, saudara. Itu kalau diskon dia datang, saudara. Padahal diskon udah dihitung kan, saudara, ya, sama dia ya. Saudara yang dagang tuh tahu, diskon itu cuma gimmick. Gitu. Nah, saya jualan, saudara. Saya tuh orangnya mungkin karena pastor kali, dia nggak suka pakai gimmick gitu, jualan gitu. Udah dikasih luar masih nanya sama ibu, terutama ibu-ibu, saudara. Ibu-ibu lagi, saudara. Diskonnya berapa? Ya udah, tak naikin, tak diskon lagi, dia puas, saudara. Naikin, diskon lagi, dia seneng. Langsung ada diskonnya, nggak mau dia. Gitu, kalau wanita gitu. Nah, karena itu sudah ular tahu. Nih kalau saya goda si perempuan ini, kena dia. Bisa diajak ngobrol. Kalau saya telepon kredit card, Mas, mau terima loan nggak? Nggak perlu. Udah, gitu. Telepon tuh saya kesel. Kamu telepon lagi, saya tutup kredit card. Oh, enggak, Mas. Kalau cewek, udah enggak. Tapi, ya, ada apa ya? Oh, kenapa ya? Masih nanya, padahal udah nggak mau, saudara. Dia buka celah, saudara. Nah, Adam, ini ular tahu nih. Si suami ini cuma bisa dipengaruhi sama si istri. Jadi yang bisa mengaruhi si suami itu cuma si istri. Jadi kalau istri bilang nggak bisa menangin suaminya karena kasih pengaruhnya negatif, nggak mungkin. Pasti bisa. Cuma istrinya nggak bertumbuh dalam Tuhan, nggak bijak, jadi dia pakainya salah pengaruhnya. Semua raja-raja itu dipengaruhi sama istrinya. Semua presiden dipengaruhi sama istrinya, sudah tahu nggak? Di balik keputusannya itu ada sang istri yang bisikin, gitu. Coba Google tanya, kenapa keputusannya mereka begitu? Kok bisa? Gitu. Kok bisa jadi wakil gitu? Google tuh tanya. Tahu sudah, istri di belakang itu. Jadi ular ini datang ke istrinya, dia tanya,
Gini sudah pertanyaannya ya. Ini ngobrol saudara. Pintar ularnya. Dia mulai dengan pertanyaan marketingnya. Tentulah Allah berkata semua pohon dalam taman ini nggak boleh kamu makan, bukan? Ya, chatting saudara. Ngobrol. Biasanya perempuan tuh pikiran itu ini sendiri, argumen di dalam. Itu harus bahaya saudara. Harus submit sama firman Tuhan. Harus submit sama firman Tuhan. Dia mulai argue. Loh, ini ular pintar. Pohon ini semua nggak boleh kamu makan. Ular itu nggak tahu pohon yang mana. Kalau dia tahu, dia tunjuk pohonnya kan. Dia nggak tahu, jadi dia ngorek saudara. Semua nggak boleh ya. Oh, dia jawab saudara, ya kan? Kalau perempuan gitu, udahlah jangan terlalu kasar ngomongnya, walaupun itu iblis jangan terlalu kasar, halus dikit, sopan dikit. Jawab dia saudara, ya kan? Kalau cowok nggak gitu, dikeplaki, dibanting, dibuang. Ya. Terus ayat kedua saudara, dia bilang gini saudara, lalu sahut perempuan itu Pak ular, buah-buah dan pohon taman ini boleh kok kami makan. Dia kasih info ayat ketiga, tetapi ada buah pohon yang tengah-tengah taman. Allah berfirman, jangan makan atau raba buah itu, nanti kamu mati. Ayat keempat, tapi ular berkata, sekali-sekali kamu tidak akan mati. Ayat kelima, tapi Allah mengetahui bahwa waktu kamu memakannya, matamu terbuka dan kamu jadi seperti Allah, tahu tentang apa yang baik dan jahat. Jahat sekali saudara penipuannya. Jahat sekali. Ya, satu, dia mau jokin Tuhan. Tuhan nggak mau kamu jadi kayak Tuhan. Padahal kita diciptakan sudah dalam gambarnya Tuhan. Amin. Sudah diberikan kuasa. Tapi karena ular nggak ada yang di-offering, dia offering apa yang sudah saudara punya. Wah, kamu kurang cantik. Padahal itu cantik. Di-offer begitu saudara. Kamu kurang. Kamu nggak berharga. Di-offer begitu. Nah itu dibuatnya iblis saudara. Jadi dia over. Nanti Allahnya begini, dia jahatin Tuhan saudara. Jahat banget ya. Kata-katanya halus tapi jahat saudara. Ayat ke-5, tetapi Allah mengetahui. Terus ayat ke-6, perempuan itu dinurutin, dia lihat, dia mikir, oh bagus juga ya. Lalu menarik hatinya, ia mengambil pohonnya, dimakannya. Problemnya saudara, dia datang ke suaminya saudara. Kan begitu kan saudara? Suami istri kalau udah menikah jadi satu. Kalau si istrinya kena, ya suaminya juga kena, saudara. Ya kan? Saya bayangin, saudara, si Hawa datang ke suami bilang, sayang, kamu sayang saya nggak sih? Makan dong, gitu. Loh, gitu mati udah. Gimana nolaknya suaminya? Sudah ngerti nggak? Ngerti. Semua wanita ngerti? The power of a woman. Ayat ke-7. Nah, kita masuk ke giginya. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Dibilang, their eyes are open. Dan suddenly they know they are naked. Tadi udah telanjang kan? But they don't know. What happened, saudara? Mata jasmaninya lebih aware. Lebih aware akan hal-hal materi dunia ini. Yang mati, mata rohaninya. They become unaware of God. Nggak bisa mensadari keadaan Tuhan. Sekarang mereka sadar akan keadaan jasmani. Mereka sadar, kita manusia, kita punya kelemahan, kita butuh makanan, kita butuh pakaian. Semua itu muncul dalam pikiran tiba-tiba. Begitu dahsyatnya dosa itu, saudara. Tiba-tiba mata dia terbuka, ngelihat the reality of this world. Dunia jadi nyata. Dan, saudara, orang akan fight, orang akan berantem, orang jadi iri, orang jadi dengki. Kenapa, saudara? Karena source di dunia ini terbatas, saudara. Dia nggak bisa lihat lagi source Allah. Begitu dia makan buah itu, saudara, hubungan dengan Tuhan cedek putus, dan Tuhan jadi unreal to him. Dia cuma tahu Tuhan di sini, nggak bisa lagi ngalami realita Tuhan. There's no reality of God. Why we fear? Kenapa kita takut?
Kenapa kita khawatir? Kenapa kita stres? Di mana di posisi saudara mengalami ketakutan dan saudara mengalami stres di bidang apapun di situ, karena saudara tidak bisa melihat Tuhan ada di situ. Darkness, kegelapan adalah where you cannot see God is there. Saudara nggak bisa lihat Tuhan di situ. Maybe you pray. Mungkin kamu berdoa. Mungkin kamu ngomong, Tuhan tolong saya. Mungkin kamu katakan begitu. Tetapi in reality, kamu takut. Why? Because actually, kamu nggak yakin Tuhan tuh ada di situ. Kamu nggak yakin Tuhan jawab doa kamu. Kamu nggak bisa lihat lagi. Kamu mati rohaninya sekarang. Dan semua orang mati rohaninya, mereka pindah ke agama. Karena mereka somehow masih tahu nih ada Tuhan. Tapi nggak bisa connect. Cirinya, apa itu kematian rohani? Kematian rohani adalah disconnect dengan Tuhan. Saudara kehilangan hubungan dengan Tuhan. Saudara berdoa, tapi nggak berasa. Alkitab jadi nggak real. Nggak masuk akal. Tidak relevan lagi. Khotbah jadi nggak relevan lagi. Jadi kalau dikhotbahin hal-hal rohani jadi nggak relevan. Lebih relevan kalau dikhotbahin mode. Lebih relevan di gereja itu kalau dikhotbahin bagaimana cari uang. Dan karena pendeta-pendeta bingung, khotbah gerejanya berubah. Jadi dunia ini, gimana cara kamu itu bikin akunting? Gimana kamu harus sopan santun? Gimana cara kamu bikin profile untuk kamu untuk datang ke perusahaan untuk lamar? Semuanya hal dunia ini yang dikasih. Karena dia nggak bisa lagi ke sana, nggak connected. Itulah kematian rohani. Itulah kematian yang sesungguhnya. You cannot connect it to God. Jadi apa itu neraka, sudah? Neraka adalah tempat di mana semua koneksi sama Tuhan totally 100% terputus. Di mana tidak ada Tuhan, di situ neraka. But di dunia ini kita masih ada. Walaupun kita nggak percaya Tuhan, masih ada matahari, masih ada gereja Tuhan, masih ada kemurahan Tuhan. But in that world dunia akan datang, itu enggak, saudara. Totally separation. Kamu memilih pisah dari Tuhan, totally separation. Jebret, saudara nggak bisa lihat apa-apa. Itu spiritual. Rohani, saudara, roh. Jadi kalau roh saudara mati, saudara takut. Saudara khawatir. Saudara boleh nyanyi, tapi saudara khawatir. Karena saudara, kita ada manusia roh. Kalau roh kamu nggak lihat, kamu nggak ngelihat. Jadi kematian kita, itu adalah kematian rohani. Bukan karena perbuatan lagi sekarang. Karena kita jadi makhluk yang mati. Kita bingung, orang meninggal kemana ya? Bingung, saudara. Agama mana yang benar ya? Bingung. Karena nggak bisa lagi connect sama Tuhan. And then Yesus datang. Nanti hidup saudara susah. Sudah terpojok, saudara. Saudara merasa nggak bahagia. Saudara merasa kosong. Ada orang yang kosong, walaupun punya uang merasa kosong. Ada orang sampai nggak ada uang baru merasa kosong. Sebenarnya memang punya uang, nggak punya uang tetap kosong sih hidupnya. That's the truth. Ya, kemarin ada orang sharing, saudara. Orang hidup sampai 104 tahun di grup. Orang tuh bilang, buat apa ya saya hidup? Nggak tahu tuh buat apa. Makan, tidur, mati-mati ya. Nggak ada purpose. See? Because saya nggak tahu apa-apa. If you don't have purpose, kamu punya tujuan, saudara. Sudah hidup kita itu kayak binatang, saudara. Kalau sudah cuma hidup untuk makan, sudah hidup untuk bekerja, sudah hidup kayak binatang. Halo? Amin? Kalau kerja, monyet juga kerja. Kerbau juga kerja. Kalau makan, hewan juga makan instinctively. Kalau menikah, instinctively, hewan itu menikah. Bedanya, dia nggak punya purpose of eternal life. Dia nggak ada, saudara. Dia hidup karena memang didesain begitu. Tapi saudara dan saya diciptakan dengan rupa dan teladan Allah. Supaya hidup saudara meaningful, berarti you have to find the purpose of God in your life. Kamu harus tahu kenapa Tuhan ciptakan namanya Monik. Kenapa kamu orang Jakarta, kenapa kamu orang Surabaya? Why? Itu ada sebabnya. Kenapa kamu Asian, bukan bule? Kenapa kamu begitu kepribadiannya? Kenapa kamu introvert?
Ada sebabnya, saudara. Semua itu Tuhan ciptakan tuh ada sebabnya, ada purpose ya. Itu membuat kita disebut manusia. Punya tujuan dan punya pilihan bebas. Itu dimulai waktu kita pertama kali ketemu Tuhan. Waktu kamu benar-benar kehilangan semuanya, dan kamu mulai sadar, hidup sekarang ini nggak memenuhi ya kebutuhan saya. Sampai titik saudara menyadari bahwa ini semua nggak ada gunanya. Sampai titik itu. Kalau saudara nggak sampai titik itu, saudara akan terus berusaha. Terus. Saya bisa. Karena itu kutuknya buah itu, saudara. Pengetahuan baik dan jahat kan. Gua tahu mana yang baik, yang mana yang jahat. Gua bisa pilih. Intinya itu buah pengetahuan baik dan jahat, saudara. Gitu. Jadi saya bisa. Gitu. Dan Adam waktu makan tuh hilang. Saya manusia. Saya lemah. Saya punya kebutuhan. Saya makan apa nih? Pakai apa nih? Mulai pikir dia, saudara. Sebelumnya enggak, saudara. Sebelumnya makan itu mata jasmaninya tidak terbuka. Mata rohani yang terbuka. Yang semua dia lihat adalah kemuliaan Tuhan. Dia dibungkus oleh kemuliaan Tuhan. Saya tahu dari mana? Karena waktu sudah melayani, waktu sudah penuh dengan Roh Kudus, sudah berasal kemuliaan yang membungkus saudara. Ikut Tuhan itu pengalaman. Itu hilang, saudara takut. Gitu kan. Itu hilang, saudara takut. Sudah merasa telanjang. Kayak, telanjang tuh nggak punya pertahanan. Sudah mulai defend yourself. Saya punya harga diri. Saya ini dihina. Saya disakitin. Semua tuh defend karena sudah hilang pertahanan. Karena nggak ada orang yang bilang kamu mulia. You lost the glory of God. Jadi waktu pertama kali saudara kita bertobat, kita bilang, Tuhan, gua nyerah Tuhan. Udah Tuhan, selesai Tuhan. Saya berhenti Tuhan. Saya mau terima Engkau Tuhan. The moment saudara ngomong itu, glorinya balik. Yesus mati buat saudara. Bangkit untuk membenarkan saudara, dosa sudah diampuni. The moment you say that, your spiritual eyes, mata rohani kamu mulai ngelihat, Yesus adalah Tuhan. Dan yang perlu kasih tahu saudara, tahu Yesus adalah Tuhan. Kesaksian kemarin itu bagus banget saya lihat YouTube. Dia dari kepercayaan yang lain yang nggak percaya Yesus adalah Tuhan. Dan ketika dia bangkit, saudara, dia ketabrak, sudah mati 15 menit, saudara. Hidup lagi. Kalimat pertama keluar dari mulutnya, Jesus is Lord. Suaminya kaget. You okay? Kamu geger otak ya? No, Jesus is Lord. You realize Him so intensely. Kamu kenal dia begitu dalam. Karena bukan dari perkataan, tapi dari cahayanya, kebenaran masuk dalam pikiran dan hati kamu. Kamu berubah. Setiap sel dalam tubuh kamu, kamu tahu Yesus adalah Tuhan. Amin. Itu yang saya alami. Unless, kecuali saudara ngelihat apa yang akan datang, kau sudah nggak bisa berhenti khawatir. Sampai kau ngelihat realitas bahwa hal itu lebih real daripada yang kamu bisa lihat. Benny Hinn pernah ngomong gini, itu bagus banget. Kesembuhan itu terjadi ketika kamu lihat kesembuhan itu lebih real daripada sakit kamu. Iya, betul. Amin. Amin. Tapi itu real, saudara. Itu real. Saya kasih tahu, itu bukti kekekalan. Cinta itu nggak bisa hilang. Benci juga enggak. Benci itu spirit. Sudah aneh kalau orang benci, nggak bisa ngampunin aja, keblok aja semuanya. Begitu dia benci, dia keblok semua, nggak ngerti apa-apa. Marahnya itu ngeblok semua. Sampai dia bisa mengampunin karena dia terima anugerah Tuhan. Karena dia terima pengampunan Tuhan, dia bisa ngampunin, baru bisa. The moment saudara menerima kebenaran Tuhan, saudara itu menerima bahwa Tuhan itu real, sudah menerima itu, that moment you be set free. Barang siapa menyembah Tuhan harus dalam roh dan kebenaran. What is truth?
Apa itu kebenaran? Firman-Mu adalah kebenaran. Yohanes 17 ayat 17. Amin. Higher truth. Kebenaran yang lebih tinggi. Kebenaran yang kekal. Jangan khawatir apa yang kamu makan, kamu minum. Karena Bapamu di surga tahu kamu membutuhkan itu. Bapamu di surga itu selamanya. Bapamu di surga. Itu nggak berubah sampai kamu meninggalkan dunia ini, kamu ke dunia yang baru. Sudah harus lihat itu untuk merdeka. Itu cara peperang rohani yang benar. Bukan khotbah motivasi, saudara. Sampah semua itu, saudara. Kamu orang berdosa, saya sudah bilang, percayalah bro, confidence kamu bisa. Itu motivasi tuh. Ya. Lu bisa, have faith, confidence. Percaya kamu bisa, percaya kamu tuh baik. Dari mana baik orang berdosa? Apanya baik? Udah rusak mesinnya, yuk biar mesin rusak. Mesin rusak, yuk percaya deh, yuk bisa produksi sempurna. Mana bisa? Nggak akan. Percaya deh, yuk jadi suami yang baik. Nggak bisa. Semua suami, semua istri ada masalah. Nikah sama siapapun, karena itu udah nggak sempurna. Nangkap nggak, saudara? Itu sebabnya kita perlu Yesus Kristus. Nah, kalau saya bilang, kamu bisa, karena sekarang Yesus tinggal dalam diri kamu. Itu benar. Saya nggak bohong loh, saudara. Saya ngomong ke dia realitas. Emang Yesus tinggal dalam diri dia. Nah, tetapi kalau dia tidak sadar itu, ya, dia tidak satukan pikiran dia dengan pikiran Tuhan. See? Yesus tinggal di diri setiap saudara yang percaya. Tapi saudara belum tentu dalam dia. Ngerti, saudara? Karena sudah nggak sepikir sama dia. Apa yang dia ngomong sudah lawan terus. Saya nggak berharga. Saya nggak ada artinya. Saya payah. Semua di dunia isinya itu kan, di dunia ini. Nggak sesuatu yang baru, saudara. Terus saya mau tanya, Tuhan ngomong apa tentang kamu? Nggak tahu. Jadi saudara nggak punya senjata untuk mengalahkan musuh. Selama saudara merasa minder, saudara nggak punya senjata. Karena ketika musuh menyerang, yang dia nyerang itu identitas kamu, bukan duit kamu. Jangan khawatir. Identitas kamu. Dia nggak nyerang duit kamu, saudara salah. Dia nggak perlu duit saudara. Dia rusak kamu. Kamu nggak penting. Kamu nggak berharga. Allah, kamu mah memang bodoh. Dari dulu begitu, bikin salah terus. Digituin terus. Sampai saudara tertekan bikin salah. Identitas yang dirampas. Sama Hawa juga gitu. Tentu kamu tidak. Ya, tentu kamu kalau makan itu kamu kan jadi seperti Allah. Allah nggak mau. Diserang identitasnya. Kamu nggak seperti Allah. Dengan kata lain, kamu nggak berharga. Kalau kamu makan, kamu lebih berharga loh. Kamu jadi seperti Allah loh. Naik ranking loh. Tapi firman Tuhan adalah kebenaran. Yohanes 17 ayat 17. Kuduslah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Wow, saudara. Ayat ini memerdekakan saya banget, saudara. Kuduskan mereka. Separate dia dalam kebenaran. Karena firman-Mu adalah kebenaran. Truth. Kebenaran, saudara. Dalam bahasa aslinya, saudara. Ya, itu aletheia. Aletheia, saudara, itu artinya reality. Jadi dalam bahasa Greka, itu mereka kata truth dan reality itu sama. Ngerti ya, saudara? Dia nggak ada kata kebenaran, katanya ada reality, aletheia. Jadi dia bilang gini, separate, kuduskan di separate, dipisahkan. Oke? Saya ambil orang ini, saya pisahkan. Saya pakai kamu secara khusus ya. Kamu spesial. Saya pisahkan dia. Dia ditarik dari dunia ini. Jadi saudara harus dipilih oleh Tuhan, ditarik dari dunia ini, you special. Dia bilang ini, separate them in the truth, dalam realitas. Thy word, logosmu adalah reality.
Saya ulang lagi, ini powerful banget saya ini. Separate them in reality. Your logos is reality. Powerful banget, saudara. Your logos is reality. Firman-Mu tidak berubah. Langit dan bumi akan berlalu, tapi firman-Mu tetap. Amin. It does not change. Dan waktu kamu setuju dengan realitas itu, saudara harus setuju. Jadi saya ajarin saudara. Saya dulu waktu baru bertobat, saya suka banget baca satu buku dari itu namanya Kenneth Hagin. Dan saya bersyukur saya baca buku itu. Saya bersyukur saya ikut orang yang benar. Dia bilang begini selalu, kalau ada yang ngomong sama kamu, ayatnya mana? Siapa yang ngomong? Kalau bukan Tuhan yang ngomong, lupakan. Ayatnya mana? Jangan mau terima dong orang ngomong gitu. Walaupun itu pendeta, saudara, dengar baik-baik. Halo, amin. Pendeta belum tentu orang takut akan Tuhan. Orang takut akan Tuhan juga belum tentu jadi pendeta. Jangan, ini pendeta nih pasti suci, siapa bilang? Amin. Maka saya nggak mau disebut pendeta, pendekar aja. Belum tentu, saudara. Pendeta juga bisa nggak baca Alkitab loh. Sudah mana tahu. Tapi sudah tahu dari buahnya, ketika dia ngomong, kebenaran nggak dia pegang. Gimana sudah tahu buahnya? Ya saudara sendiri harus tahu kebenaran, saudara sendiri harus baca Alkitab. Baca dong. Belajar dong. Sudah nggak perlu belajar, Roh Kudus juga kasih tahu saudara kalau sudah baca terus. Kamu jadi tahu. Nanti yang kudus sama kebenaran. The moment sudah ngerti, oh gitu ya, saudara kudus sendiri, kepisah. Karena kekudusan itu dimulai dari pikiran. Pikiran mulai merubah saudara. Amin. Dulu, wah saya ribut sama dia, saya berantem. Ini kakak adik misalnya. Tiba-tiba saya ngelihat, saya udah diselamatkan. Begitu saya lihat saya diselamatkan, saya berubah sendiri. Nangkep nggak saudara? The moment you see, makanya saudara bisa berdoa nggak ada kuasanya karena saudara berdoa cuma niru orang berdoa. Saudara tidak melihat sendiri. Kejawab nggak saudara? Kenapa doa saya udah berdoa tidak ada kuasanya? Karena waktu saudara berdoa, saudara ikutin formula orang yang ajarin, tidak melihat sendiri kebenaran itu. Sampai saudara mulai menangkap dengan pikiran kamu, then your word is powerful. Sudah ngerti nggak? Begitu pentingnya dalam kekristenan hubungan pribadi sama Tuhan. The truth. Firman-Mu is the truth. Barang siapa menyembah dia, harus in spirit and in truth. Barang siapa berdoa, harus sepakat pikirannya dengan pikirannya Tuhan. That is the truth. Susahnya di sini, saudara. Saya nggak bisa lihat ininya, saudara. Saudara bisa berdoa, saudara bisa bilang dalam nama Yesus, tapi saudara pada waktu yang sama di pikirannya penuh kekhawatiran. Yang nobody sees that, nggak ada yang lihat, yang nggak ada hasil doanya. Ngerti nggak saudara? Maka Alkitab yang perbaharui budimu, rubah cara berpikir. Amin. Sudah diberkati? And I will show you one man yang luar biasa. Ya. Namanya Paulus, saudara. Ya. Ini verse yang luar biasa. Ini merubah hidup saya, saudara. Filipi 1 ayat 21-23. Ini luar biasa ya. Kita baca bersama 23. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ayat 2. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Ayat 23. Aku datang, aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Message Bible paling powerful terjemahannya untuk kalimat ini. Ya, alive. Hidup sekarang. I'm Christ messenger. Dead. I'm his bounty. Life versus more life. I can't lose.
Wow. Wow nggak saudara? Wow. You see, saudara, ini saudara ya. Saudara dari mana tahu saudara orang Kristen ini masih orang Kristen duniawi atau anak-anak rohani dan orang Kristen yang dewasa? See? Salah satunya ini saudara. Because the person, orang Kristen yang masih duniawi, melihat hidup ini is the end. Melihat kematian is the end. They see that as the end. Titiknya di situ, selesai. Jadi mereka, oh gue udah tua nih, udah mau mati nih, aduh, kasihannya papa mama udah tua, sebentar udah mati itu, kamu masih punya waktu sedikit lagi. Terus ngomongnya gitu, karena di see the death as the end. Makanya hidup saudara itu jadi duniawi. Karena kalau sudah lihat hidup sebagai the end, sudah siapin semua yang di sini. But Paul say, Dad, I'm more alive. Makin hidup lagi gua. So, there's no death in us. Mau tidak berkuasa lagi. Kematian itu tukar baju. Powerful ya. Powerful. Pikirannya mesti berubah dulu. Terus dia lihat, my goodness, hidup gua panjang banget sampai selama-lamanya. See, it's not the end. Kalau sudah ngerti ini, semua perbuatan saudara berubah sendiri. Nggak perlu bilang gini, lu mesti bikin baik ya, mesti nggak perlu. Begitu sudah lihat, my goodness, gua sekarang marahin Billy, 1000 tahun juga masih ketemu dia terus. Berubah, saya harus ampunin dia. Sih, kita terus-terusan, itu nggak bisa hilang. Ini sudah nggak jemaatnya nakal selamanya, tapi sudah tetap orang dilayani pastor selamanya. Karena Paulus ngomong, kamu adalah mahkota saya. Nggak akan hilang itu. Ya, itu kebenaran. Dia bilang, that life versus even more life. Sudah nggak orang yang mati itu sudah yang dalam Tuhan yang sempat kembali, mereka bilang, hidup situ jauh lebih real, lebih nyata. Mereka nggak mau balik, saudara. Jauh lebih real. See, ini yang paling penting. You have to know. Saudara, karena apa yang kita takut, saudara? Kematian. Sebenarnya yang paling kita takut itu kematian, bukan kehilangan uang. Trust me. Dan kita semua nggak suka jadi tua. Karena kita nggak suka sama kematian. Right? Sampai sudah lihat, oh ternyata kematian nggak bisa berkuasa di dalam hidup saya. I'm alive forever. Luar biasa ya, sudah. Terus dia bilang ini, as long as I live in this, I'm alive in this body, there's good work for me to do. Jadi kalau saya masih hidup di bumi, di tubuh ini, ada pekerjaan saya harus lakukan. If I had to choose right now, I hurry to know which I choose. Saya susah nih milihnya nih, masih hidup di dunia ini. Jadi boleh pilih nih saudara. Jadi kalau Paulus boleh pilih nih, enakan di sono daripada di sini. Coba bayangin pikirannya kayak gitu. Beda banget sama pikiran orang Kristen zaman sekarang. Pikiran orang Kristen zaman sekarang enakan di sini. Buktinya mau di sini nggak mau kehilangan. Tapi Paulus nggak gitu ya. Itu nanti di sana lebih dia bilang kamu gini, hard choice. To desire, keinginan to break camp here. Camp itu tubuh kita. Tubuh itu kemah, saudara. Dia mau ninggalin kemah ini and be with Christ is powerful. Some days I can think of nothing better. Wow. Bagi dia hidup kekal itu begitu real. Sudah yang kasih dalam Tuhan, saya kasih tahu saudara. Sudah realita itu saudara percaya nggak percaya itu tetap ada. Cuma problemnya kalau sudah nggak percaya, hidup saudara sekarang itu jadi susah. Karena sudah terikat. Saya mau kasih tahu saudara yang baik-baik, semua suami yang tak kehilangan istrinya, istri yang tak kehilangan suaminya, anaknya atau orang tuanya atau saudaranya, you will meet them again. Sudah ketemu. Selama sudah dalam Tuhan, you dan mereka dalam Tuhan ketemu. It's just matter of time.
Dan kalau ketemu lagi, itu selama-lamanya. No more death. Manusia tentukan mati satu kali, setelah itu penghakiman. There's no two times death. Satu kali sudah cukup mati. Setelah itu selesai. The truth. Sudah berasa dimerdekakan? Amin. Ya. Takutnya jadi hilang, saudara. Takutnya jadi hilang. Kalau sudah melihat kebenaran, takutnya jadi hilang. My goodness, saya akan hidup selama-lamanya. Saudara meninggal dunia ini sudah tidak hilang. Dan kita kembali lagi. Amin, saudara. Untuk memerintah bersama dengan Kristus. Ya kan? Jadi saudara dan saya will be back. We'll be back. That's the truth. Itu kebenaran. Apa yang Tuhan katakan kebenaran. Kuduskan aku dalam realita. Firman-Mu adalah realita. Ingat itu, saudara. Then you will know nanti how to worship in spirit and in truth. Amin.